warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Teman-teman wartawan yang saya hormati, sore hari ini kami mengundang untuk menyampaikan berita pertama bahwa Bapak Presiden Jokowi hari ini telah melantik Wakil Menteri Keuangan II, yaitu Bapak Thomas Djiwandono. Ini kayaknya agak aneh suaranya, biasanya nggak kayak gini sih. Thomas Djiwandono. Pengangkatan Bapak Thomas Djiwandono, aku agak aneh sih manggil Bapak, karena selama ini manggilnya Mas Tommy. Ya, Tommy ya. Berdasarkan keputusan Bapak Presiden Jokowi nomor 45M tahun 2024. Kami semuanya, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, tentu mengucapkan selamat datang Tommy dan selamat bergabung dengan tim Kementerian Keuangan. Kita siap bekerja bersama dalam mengelola sebagai bendahara negara keuangan negara Republik Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia maju, adil dan makmur sejahtera. Teman-teman wartawan memahami bahwa pelantikan ini kalau dari sisi waktu, timing, bertepatan dengan proses kita di Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025. Kementerian Keuangan ini adalah institusi yang unik karena kami bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara RUU-nya yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, untuk dibahas dengan DPR. Namun ini adalah untuk APBN tahun 2025, yang akan menjalankan adalah pemerintah Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Oleh karena itu, di dalam mengemban tugas tanggung jawab tersebut, kami Kementerian Keuangan memang harus berkoordinasi, berkomunikasi, terus melakukan kolaborasi terutama dengan Presiden terpilih dan timnya yang beliau tunjuk. Nah, dalam proses inilah kita terus melakukan. Sementara di dalam proses kami menyusun RAPBN telah dimulai dengan pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF dan kebijakan ekonomi makro KEM. Jadi KEM PPKF itu telah dibahas dan sudah disimpulkan pembahasan dengan Komisi 11 dan Badan Anggaran. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai asumsi dasar makro yang akan dipakai sebagai landasan perhitungan dan penyusunan RAPBN 2025. Kami terus berkoordinasi dalam proses siklus APBN-nya, dalam hal ini tentu saja membahas, mendiskusikan, dan kemudian mengambil kesimpulan dengan DPR, dan pada saat yang sama berkoordinasi dengan tim Presiden terpilih di dalam rangka penyusunan RAPBN 2025 tersebut beserta nota keuangannya. Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas kebijakan dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Nah, Pak Thomas Djiwandono ini sebagai Wamenkeu akan bekerja sama dengan Pak Wamenkeu yang sekarang tentu adalah Pak Suhasil Nasara dan juga seluruh pejabat eselon 1 yang sekarang ini berdiri di sebelah kiri untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama-sama kita dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Sekaligus juga kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga
untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan. Sebagai Wakil Menteri Keuangan 2, Mas Tommy dalam hal ini akan semakin memperkuat kami di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini, di dalam proses transisi pemerintahan ini. Dengan demikian, kita harapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, akuntabel, disiplin, dan kredibel. Nah, karena Mas Tommy ini sudah menjadi Ketua Tim Gugus Sinkronisasi terutama untuk bidang ekonomi dan keuangan, dan selama ini sebetulnya lebih dari 3 bulan ya Mas Tommy ya, kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif. Kami Kementerian Keuangan semuanya tentu sekali lagi menyampaikan selamat dan selamat datang, dan sekaligus juga akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal ini, keuangan negara, agar terus menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan zaman hari ini dan ke depan, dan terus menjadi instrumen yang bisa diandalkan di dalam mencapai tujuan kita bernegara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mas Tommy mau menambahkan? Monggo. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menkyu, kepada Pak Sua, Wakil Menteri Keuangan, dan tentunya jajaran Kementerian Keuangan, para dirjen yang rasanya udah saling mengenal kita. Saya hanya ingin menambahkan apa yang tadi dikatakan oleh Bu Menkyu, bahwa ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari pertama kali kita ketemu sekitar mungkin 3 bulan yang lalu di gedung ini juga. Seingat saya di bawah Ibu Menkyu berkenan bertemu dengan tim sinkronisasi diketuai oleh Pak Dasko waktu itu, Pak Muzani, dan itu sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi tersebut. Dan karena itu saya rasa kami di sini tidak bisa memastikan bahwa konsistensi itu menunjukkan keberlanjutan dari kebijakan yang Pak Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih yang akan datang, terutama untuk menjaga instrumen fiskal yang tadi Ibu Menkyu sudah katakan. Saya rasa tambahan saya itu aja, Bu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu, Pak Wamen, dan para dirjen dan eselon lainnya. Terima kasih. Baik, Pak Sua, mau menambahkan? Langsung. Baik, kalau ada pertanyaan? Wih, banyak juga. 5 aja ya, cukup ya? Oke. 6, 3 kiri, 3 kanan. Silakan diberikan, kita kumpulkan semuanya langsung ya. Selamat sore, perkenalkan saya Gina dari Kumparan. Izin bertanya ke Pak Tommy, dengan posisi sebagai Wamenkyu, apakah Pak Tommy berencana mundur dari posisi sebagai bendahara umum di Gerindra? Dan yang kedua, untuk progres postur RAPBN 2025 nantinya seperti apa dengan transisi ini? Dan untuk anggaran makan siang gratis menjadi 7.500 itu apakah sudah ada pembahasan dengan tim transisi ini? Terima kasih. Baik, tentunya saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Ya, jadi hal itu akan saya setelah ini mempunyai rapat dengan Pak Sekjen. Setelah ini Pak Sekjen Kemenkyu, saya akan melakukan semua yang mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra. Untuk hal
Soal yang sifatnya pertanyaan untuk makan siang gratis tadi, saya rasa ini bukan saatnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Sebelah kanan dulu. Cek. Terima kasih Bapak Ibu, Grace dari Bloomberg News. Pertanyaan saya yang pertama, persisnya nanti seperti apa ya Pak Bu pembagian tugas dan peran antara Wamenkyu 1 dan Wamenkyu 2? Apakah Pak Thomas akan memang fokusnya pada perencanaan APBN 2025 kah atau seperti apa begitu? Lalu kalau boleh menambahkan juga mungkin untuk Pak Thomas, apakah dengan Bapak masuk ke dalam kabinet saat ini di sisa 3 bulan terakhir, ini artinya kedepannya nanti Bapak juga akan tetap berada di Kementerian Keuangan pada saat Presiden Prabowo dilantik setelah bulan Oktober begitu. Dan yang terakhir, kenapa ya Pak akhirnya memutuskan, maksudnya kenapa akhirnya bergabung ke dalam kabinet? Apakah ini artinya kemarin tim transisi yang sudah dibentuk dan sudah berkomunikasi dengan Kemenkyu memang belum efektif dan dirasa lebih baik untuk ikut bergabung saja ke dalam kabinet untuk memastikan transisi dan sinkronisasi ini gitu. Kalau mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Kita kumpulin dulu aja ya. Oke. Kiri lagi 1, and then kanan 1. Ya, sebelah kanan silakan. Sorry, perkenalkan saya Denny, Jakarta Post. Pertanyaannya untuk Pak Thomas kurang lebih tadi mirip sama Pak Dasko kan tadi pagi sempat ngomong ya, kayak katanya Bapak bakal lanjut berarti nanti di kabinet itu. Mau konfirmasi aja benar apa enggak, itu satu. Yang kedua, indikasi soal ini Pak, kayak maksudnya nanti kalau Bapak masuk, apakah program-program Pak Prabowo itu bakal langsung dijalankan dari awal bulan Oktober, jadi dipersiapkan dari sekarang, jadi bulan Oktober langsung jalan, misalkan kayak makan siang atau yang lain-lain itu mau langsung dijalankan atau nunggu tahun depan? Sama udah sih itu dulu aja, terima kasih. Satu terakhir ya. Selamat sore Ibu dan Bapak-Bapak, saya Dian dari DDC News. Ingin bertanya kepada Pak Thomas, Pak, dengan Bapak bergabung di Kementerian Keuangan, apakah program-program yang kemarin disampaikan Pak Prabowo dalam kampanye juga mulai dimasukkan? Selain program makan bergizi gratis, mungkin dari sisi pajak dan lainnya. Dan kemudian Pak, terkait dengan Bapak yang juga sudah mulai bergabung di Kementerian Keuangan, apakah ini juga menunjukkan bahwa nanti Badan Penerimaan Negara juga langsung disiapkan pada awal pelantikan Pak Prabowo? Terima kasih. Baik, sudah ya semuanya. Ya udah, terakhir kanan. Saya Ilona dari Tempo, mau tanya ke Pak Thomas, kurang lebih sama sih soal transisi yang akan diteruskan, nanti gimana tanggapannya? Dan selanjutnya, kapan Pak Thomas dipanggil untuk diberi tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan? Dan apa pesan dari Pak Prabowo kepada Pak Thomas? Terima kasih. Oke ya, udah pertanyaan sama semuanya, jadi kayaknya udah nggak ada yang sama. Oke, kita saya mungkin akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pembagian tugas tadi yang ditanyakan ya, dan proses. Sebetulnya ini kita juga sudah mendiskusikan dalam artian karena ini adalah suatu periode transisi. Jadi dengan masuknya Mas Tommy dalam hal ini, kita memang untuk 3 bulan ke depan, yaitu ini tinggal bulan Juli pertengahan, kita semuanya tahu, teman-teman wartawan di sini sangat familiar ya, siklus APBN, kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut.
Ya ini nih sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus. Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini. Sehingga seluruh proses penyusunan APBN yang Anda semuanya tahu bahwa ini akan disusun, ditulis nota keuangan dan RUU-nya dan kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan waktu kalau menurut undang-undang sampai dengan Oktober. Tapi karena ini adalah masa transisi bisa saja menjadi lebih cepat. Tapi kita tidak mau mendahului. Pokoknya secara undang-undang bisa sampai Oktober. Nah ini yang dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung tadi berbagai program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025. Nah, untuk itu tadi untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan khusus ya yang mengenai program saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini gitu ya. Karena ini kan sedang dalam proses tentunya supaya nanti di dalam proses ini kita akan terus mengumpulkan berbagai informasi, posisi sehingga nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU yang akan dalam waktu 3 minggu. Teman-teman wartawan cukup sabar ya untuk 3 minggu dan kemudian kita sampaikan. Namun untuk memberikan gambaran seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan satu. Untuk RUU 2025 itu mengikuti apa yang sudah dibahas di dalam KEM PPKS dengan PPKF dengan DPR. Dan saya sudah melaporkan langsung kepada Pak Prabowo. Bapak, ini sudah dibahas dengan DPR, ini formatnya seperti apa Pak Wamen? Jadi defisit antara 2,29 sampai 2,82. Inflasi gross 5,1 sampai dengan 5,6. 5,5. Inflasi 1,5 sampai dengan 3,5. Suku bunga SBN antara Pak Febri aja belum hafal yang membahas APBN-nya. Ya. 6,9 sampai 7,2. Kurs antara 15.300 sampai 15.900. Jadi ini semuanya yang sudah kita bahas kemarin, saya laporkan kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Presiden Prabowo terpilih, dan saya sampaikan Bapak ini yang sudah dibahas dengan DPR, dengan range, dan sekarang kita di dalam proses untuk penyusunan, dan berarti kita akan mulai menghitung berapa titiknya nanti, penerimaan negara berapa, pajak, bea cukai, PNBP, kemudian belanja negara, dengan berbagai yang sudah dibahas, pagu anggarannya yang nanti kita akan sampaikan, dan termasuk program-program yang dalam hal ini Presiden terpilih sudah menyampaikan, yaitu mengenai makan bergizi. Beliau juga concern mengenai masalah gedung-gedung sekolah yang rusak. Itu semuanya nanti akan kita masukkan di dalam RAPBN. Jadi mungkin untuk fairnya untuk Mas Thomas, mungkin untuk kayak gini nggak ditanya dulu ya sekarang ya, karena ini nanti masuk di dalam proses institusi yang lebih formal. Saya rasa itu, jadi untuk APBN tetap sesuai dengan yang kita bahas dengan DPR yang kemarin di paripurna sudah diketok untuk KEM PPKF-nya, untuk pembahasan antara pagu mengenai asumsi dasar sudah dibahas di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran. Dan di Badan Anggaran juga sudah disebutkan mengenai 3
panja waktu itu, dan itu semuanya sudah dilaporkan. Itu ya, jadi nggak ada yang deviate. Namun proses politiknya saya melaporkan ke Presiden Jokowi, saya melaporkan kepada Presiden terpilih, sehingga proses ini bisa berjalan secara baik. Dan selama ini komunikasi juga baik, dan Presiden terpilih Pak Prabowo fully aware, sangat menyadari mengenai proses penyusunan anggaran ini, dan beliau juga terus mendukungnya. Demikian ya. Tommy, silahkan kalau ada beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Menteri. Saya tadi untuk sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rada pribadi tadi, saya rasa sekali lagi ini bukan tempatnya. Ini kan lebih ke perkenalan dan juga untuk meyakinkan bahwa konsistensi itu sudah dijalin sejak lama antara tim presiden terpilih dan Kementerian Keuangan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kami di sini 3 bulan yang lalu, kami bekerja hampir 3,5 bulan yang sangat intens dengan Pak Wakil Menteri Keuangan, Ibu juga, maupun para dirjen-dirjen. Ya, ini untuk sekali lagi meyakinkan atau justru memberikan suatu gambaran konkret bahwa konsistensi itu sudah dimatangkan, dan saya rasa itu adalah message paling penting dari saya hari ini. Terima kasih. Baik teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Seperti saya sampaikan, ini adalah untuk memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono kepada teman-teman wartawan. Untuk berkomunikasi dengan kita di Kementerian Keuangan kan teman-teman sudah sangat hafal. Kita punya ALKO, kita juga punya kalau ada beberapa isu tertentu kita biasanya juga melakukan press conference. Jadi segala sesuatu masih tetap berjalan dengan normal. Dan ini juga merupakan proses tanggung jawab kita untuk menjaga transisi secara baik, lancar, dan tetap dengan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.